Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hukum salat dalam keadaan berperang, di mana pasukan muslimin melaksanakan ibadah sholat dibagi menjadi dua bagian. Ketika satu bagian melaksanakan sholat bersama imam, maka bagian yang lain menjaga dari serangan musuh dan selanjutnya bergantian. Maka pada ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ dan apabila kamu telah menyelesaikan salat. Fa'idza qadaytumus salata, apabila kamu telah menyelesaikan salat dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berperang, dalam keadaan takut, fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Tegasnya pada setiap saat kita diperintahkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan tafsir pada ayat fa'idza faragta fansab, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Nanti pada akhir surat itu fa'idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, maka beralihlah dengan pekerjaan berikutnya. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kamu sudah selesai sholat, lanjutkan dengan zikir. Kalau sudah selesai sholat, lanjutkan dengan zikir, seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, baca Allahumma ajirni minan nar, baca Fatihah, Qulhu, Falak, An-Nas, Alif Lam Mim, terus ayat kursi, terus lillahi ma fis samawat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, baru kemudian kita berdoa. Orang-orang dulu walaupun ngajinya nggak pinter, tapi zikiran sholat apal. Habis sembahyang apa yang harus dibaca dia tahu. Kenapa? Karena ngikutin dari awal sampai akhir. Ya, sebelum imam angkat tangan doa, jamaah tidak meninggalkan tempat. Dulu, kalau sekarang lain lagi. Ya, salam-salam langsung minggir. Ya, salam-salam langsung bangun, sehingga ya akhirnya mereka nggak apal tuh. Kita kan dulu apal ayat kursi, apal lillahi ma fis samawati, gara-garanya pertama setiap sholat kita zikir bareng-bareng, yang kedua sering ikut tahlilan. Ya, padahal barangkali kita belum bisa baca Quran, tapi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kita hafal.
Ya, kenapa? Karena dibaca setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Habis sholat maghrib dan sholat subuh. Kalau sholat isya enggak, zikirnya ringkasan dikit. Kalau sholat maghrib sama sholat subuh zikirnya sama, rada panjangan. Fa idza qadaitumus sholata fazkurullah. Kalau kamu sudah selesai salat, maka lanjutkan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan membaca tahlil dan tasbih. Baik keadaan berdiri, keadaan duduk, atau dalam keadaan kurang sehat berbaring pun masih diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'idat ma'nantum. Kemudian apabila kamu telah merasa tentram, artinya aman dari bahaya. Kalau kemarin kan ayat 101, 102 menerangkan sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang. Ya, maka begitu caranya. Sekarang kalau kamu sudah dalam keadaan aman, fa'aqimus sholata, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana mestinya, normal lagi. Ya, normal lagi sholatnya. Tidak boleh kita membelakangi kiblat, tidak boleh kita berpaling dari kiblat. Sholat dalam keadaan normal, batal sholatnya. Kalau sholat dalam keadaan takut, membelakangi membelakangi kiblat tidak membatalkan sholat. Kita lagi sholat nih, kemarin tiba-tiba masjid bergerak-gerak, gempa, ya, kemudian kita lari keluar masjid ke depan situ, berarti kita kan berpaling dari kiblat, ya, ya, berpaling dari kiblat kita. Masa kita mau lari sembari mundur, ya, nabrak pintu, ya. Kita membelakang kiblat, lari ke sana. Sampai sana kita lanjutkan sholat kita. Boleh sholat dalam keadaan takut. Ya. Takut ambruk itu masjidnya. Tapi kalau sholat dalam keadaan normal, tidak boleh kita membelakangi arah kiblat. Berpaling dari arah kiblat membatalkan sholat. Karena salah satu syarat sholat adalah menghadap kiblat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban adalah satu kewajiban. Artinya satu fardu mauquta yang ditetapkan waktunya. Ada waktu-waktunya. Waktu zuhur masuk ketika gelincir matahari. Gelincir matahari itu pindahnya matahari dari timur ke barat. Berarti masuk zuhur tuh. Lah kita nggak tahu matahari udah pindah apa belum. Untuk mengetahui pindahnya matahari dari timur ke barat, kita bisa lihat bayangan. Kalau pagi matahari ada di timur, sore matahari ada di barat. Waktu matahari di timur, bayangan kita di timur juga apa di barat? Di timur apa di barat? Di barat. Waktu matahari di barat, bayangan kita di timur apa di barat? Di timur, kan begitu. Ini matahari, ini kita diri sini. Matahari di timur, bayangan kita di barat, di belakang kita. Begitu sore matahari di barat, bayangan kita ada di timur. Waktu tengah hari, matahari ada di atas kepala kita, bayangan kita ada di kaki kita. Kalau bayangan kita sudah berada di timur, walaupun cuma 1 atau 2 senti, berarti sudah gelincir matahari. Berarti matahari sudah pindah posisi dari timur ke barat. Berarti masuk waktu zuhur.
Udah zuhur apa belum nih ya? Mati lampu, nggak ada yang azan ini. Ya, kita lihat aja diri di lapangan atau di jalanan. Bayangan kita ada di timur apa di barat? Bayangan masih di barat, berarti belum zuhur. Matahari masih di timur. Oh, bayangan kita udah ada di timur, tapi masih pendek, baru 1 jengkal. Berarti itu sudah masuk zuhur karena matahari sudah pindah ke barat. Namanya gelincir matahari. Ya. Masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang satu benda sama dengan panjang bendanya dan lebih sedikit. Tuh habis waktu zuhur. Masih ada zuhur apa enggak ya? Oh, ini ada kayu panjangnya 1 meter. Coba kita diriin ini kayu. Panjangnya 1 meter. Lihat bayang-bayangnya, ukur. Oh, bayang-bayangnya baru 90 cm. Berarti belum 1 meter, masih ada waktu zuhur. Oh, bayang-bayangnya udah 101 cm, berarti sudah melebihi bayang-bayang. Berarti zuhur sudah habis, masuk waktu asar. Begitu cara menentukan waktu sholat. Kemudian waktu asar datang setelah berakhir waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Kalau sekarang kita susah ngelihat matahari terbenam, ya, terhalang oleh pohon, terhalang oleh bangunan. Kalau kita mau lihat matahari terbenam di pantai atau di atas gedung yang tinggi, barangkali dengan alat ya penglihatan jarak jauh, oh itu matahari sudah terbenam. Habis waktu asar, masuk waktu. Sampai kapan waktu maghrib itu? Sampai hilangnya merah-merah di langit. Kalau maghrib tuh di langit merah-merah, mega merah. Ya. Kalau mega merah itu sudah hilang, langit udah gelap semua, masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya itu? Sampai terbit fajar shadiq. Sampai terbit fajar shadiq. Ya. Selesai waktu isya, masuk waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh itu habis? Sampai terbit matahari. Nah, itulah waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu ada rahasia saudara sekalian. Kenapa kita disuruh sholat subuh jam segini nih? Agar kita mengawali hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tengah hari zuhur kita disuruh sholat? Tuh waktu istirahat. Kita kerja ada istirahatnya. Begitu makan istirahat, kita disuruh sholat. Waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Ada hikmah atau banyak rahasia kenapa Allah tentukan waktu sholat kita di 5 waktu tersebut. Supaya kita ingat kepada Allah dalam sehari 5 kali minimal. 5 kali minimal. Itu di luar sholat duha, di luar sholat tahajud, di luar sholat witir. Ayat selanjutnya, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamun. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah atau tidak mampu fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar musuh, yakni orang-orang kafir harbi yang kamu perangi. Allah memberikan motivasi kepada kaum muslimin jangan merasa lemah ketika berhadapan dengan musuh. Ya. Walaupun katakanlah sebenarnya kita dalam keadaan lemah, tapi harus tampakkan kegagahan kita. Bahkan saudara-saudara, dalam perang itu orang Islam boleh mengecat rambutnya dengan warna hitam. Kalau dalam keadaan tidak perang nggak boleh, haram. Rambut kita udah putih, kemudian kita pakaiin
warna hitam itu haram hukumnya. Kalau pakai warna merah, warna kuning, warna coklat selain warna hitam itu boleh. Ya, pakai henna boleh. Ya, tapi kalau pakai warna hitam haram. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang yang aki-aki rambutnya pada putih boleh dicat warna hitam supaya menggetarkan hati musuh. Begitu musuh lihat, pasukan muslimin anak muda semua. Rambutnya masih hitam semua padahal udah aki-aki. Ya, udah kelihatan, ya. Tentara muslimin semuanya generasi muda, kenapa rambutnya hitam semua padahal tadinya putih dicat jadi warna hitam? Maksud untuk menggetarkan hati musuh, menakuti musuh, itu boleh. Jadi di hadapan musuh walaupun kita lemah, kita harus tampakkan kegagahan kita. Kata Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah atau tidak mampu dalam mengejar musuh, yakni orang-orang kafir yang kamu perangi. Intakunu ta'lamun, karena jika kamu menderita sakit disebabkan karena luka misalnya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga menderita sakit pula sebagaimana kamu menderita. Maksudnya nasib mereka sama dengan kamu. Yang namanya orang perang pasti ada luka, mau banyak mau sedikit pasti ada luka. Bahkan dulu kita dikenalkan dengan peribahasa menang jadi arang, kalah jadi abu, begitu ya? Ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Itu konsekuensi orang berperang. Kalau kita terluka, musuh juga terluka. Kalau kita sakit, musuh juga sakit. Tuh, musuh juga sakit. Tapi bedanya, watarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, bedanya itu, dan kamu mengharapkan dari Allah kemenangan dan pahala. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kalau kita mengharapkan pahala dalam perang, orang kafir tidak mengharapkan pahala dalam perang. Makanya kemarin para pengawal imam besar Habib Rizik Syihab itu nggak takut, nggak takut dengan kematian, nggak takut dengan polisi, tidak takut dengan senjata api. Kenapa? Karena mereka yakin ini, ya, menjaga ulama, menjaga kiai adalah ya satu di antara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau mati maka hitungannya adalah syahid fi sabilillah, syahid di jalan Allah. Tuh. Syahid di jalan Allah. Dan di antara keluarga-keluarga korban walaupun bersedih, tapi mereka ada ketenangan dan ada kesenangan. Alhamdulillah anak saya, ya, masih muda, ya, sudah bisa berkorban dengan jiwanya, berkorban untuk agama dengan jiwanya. Tarjuna minallahi ma la yarjun. Sehingga sebenarnya kamu lebih unggul dan ada kelebihan dari mereka. Sama-sama luka, sama-sama sakit, tapi kita berharap pahala. Kita ada motivasi surga dan keridhaan Allah. Sedangkan musuh tidak punya motivasi itu. Ya. Musuh tidak punya motivasi itu. Yang dipikirin nanti kalau saya meninggal, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana harta benda saya. Kalau kaum muslimin nggak begitu. Berkali-kali melakukan perperangan bersama Nabi, banyak di antara mereka yang berharap gugur. Berharap gugur fi sabilillah, berharap nggak pulang lagi ke rumah. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu, dan Allah
aliman maha mengetahui segala ya sesuatu, hakima lagi maha bijaksana dalam perbuatan dan pengaturannya. Ini motivasi dari Allah buat orang Islam ketika berhadapan dengan musuh. Kita emang nggak disuruh nyari musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari, jangan lari. Kita nggak disuruh nyari musuh, ketemu musuh jangan lari. Inna anzalna ilaika wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Sampai situ insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Silakan dibuka kitab yang kedua, Aqidatul Awwam.